Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh penceramah Kiai Haji Dadan Jainal Abidin SHI MPDI dari Surabaya, finalis audisi di TPI atau MNCTV Jakarta. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lalat di belah tampak, jawab salamnya sudah semangat, cuma sayang kurang kompak. Insya Allah Kecamatan Muarawis ini akan tambah maju dakwahnya kalau kita kompak, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kampak, ada beras. Memang sudah kompak, cuma sayang kurang keras. Kompak saja masih belum cukup, harus ada kemauan keras semua pihak. Alhamdulillah pemerintahnya mendukung, mudah-mudahan agnianya, para ulamanya, masyarakatnya semua kompak, semua kerja keras. PMTQ yang akan datang lebih meriah lagi, amin. Kompak, kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beras di dalam gelas. Memang sudah lebih keras, cuma sayang ada yang kurang ikhlas. Sungguh telah, insya Allah yang datang ikhlas semuanya, amin. Kompak itu penting, kerja keras itu luar biasa, kerja ikhlas itulah yang istimewa. Mudah-mudahan ikhlas semuanya, amin ya rabbal. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. A'udzu jaluk pitulung panglungsur saking panundung tatalang raga kang yang karuk maring ati sanubari. Bismillah dadi wiwitan maring sugriyaning perkara kang anduwene tingkah bagus drapon hasil pamaksudan kang den sejati. Ini bapak-bapak paham apa tidak? Ibu-ibu paham apa tidak? Tidak paham? Sama. Tiada kata mutiara yang paling indah selain mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha gagah, zat yang maha pemurah, zat yang telah menciptakan kita semua dari segumpal darah yang berasal dari tanah, yang tugasnya hanyalah untuk beribadah, hanyalah untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang ahli ibadah, diberikan oleh Allah kekayaan harta benda yang melimpah ruah, ahli zakat, ahli sedekah, rumah tangganya sakinah mawaddah warohbah, putra putrinya soleh solihah, semuanya bisa sukses sekolah, rajin ngaji di madrasah, bahkan lulus kuliah. Mudah-mudahan semuanya digampangkan ibadah haji ke kota suci Mekah dan Madinah bareng dengan Pak Lurah. Dan yang paling penting ketika ajal menjemput kita, mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah.
Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi yang suci, Nabi yang sejati, Nabi yang simpati, yang anti kolusi, anti korupsi, yang tak perlu direformasi walau sedang repot nasi, walau tanpa rapat komisi. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, mukadimah ikut yang di awal. Hadirin semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan, dan mudah-mudahan semuanya ditakdirkan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Saya bangga malam hari ini, istimewa banget panggungnya, mewah dan megah. Kakak Pak Kades ini asli buatan para pemuda desa Sebemban. Tepuk tangan dong buat warga desa yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari al-dzikr, berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya akan diberi kehidupan yang sulit. Uangnya mungkin banyak, tapi kebahagiaan sulit didapat. Mungkin jabatannya tinggi, tapi masalah bertubi-tubi. Kalau itu menimpa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hati-hati. Jangan-jangan karena jauh dari Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran tidak hanya mendapatkan kehidupan yang sempit, yang susah, maka di akhirat juga wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang jauh dari Al-Quran, yang melupakan Al-Quran, yang melalaikan Al-Quran, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, dalam keadaan hina. Sehingga waktu itu manusia pada bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, dalam keadaan hina, padahal dulu di Kecamatan Muarawis, di Kabupaten Kutai Kartanegara, aku bisa melihat, jabatanku tinggi dan aku dihormati. Kenapa sekarang engkau bangkitkan ya Rob dalam keadaan hina, dalam keadaan buta? Maka Allah menjawab, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Allah menjawab, begitulah dulu aku turunkan Al-Quran kepadamu, ayat-ayat Al-Quran kepadamu, fanasitaha, tapi engkau malahan melupakannya, melalaikannya. Wa kadzalika yauma tumsa. Kalau dulu engkau lupakan Al-Quran, maka sekarang aku pun akan melupakan kalian. Nauzubillahimin. Makanya berbahagialah, di Kutai Kartanegara ada gerakan Eta Mengaji, bahkan ada rutin MTQ, walaupun ada COVID tetap berjalan. Tepuk tangan doang buat pemerintah yang luar biasa. Kalau hidup banyak masalah, hidup terasa sempit, ayo perbanyak Al-Quran, dekati Al-Quran. Saya tanya, Pak, Bu, tolong jujur ibu-ibu, bapak-bapak, jawab pertanyaan saya, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira dalam 1 tahun hatam tamat baca Al-Quran berapa kali? 10 kali ada? Atau 20 kali? Nade. Atau 1 kali, itu pun pas Ramadan. Nah, ternyata kalau kita mau menyicil, kalau kita mau mengansur, alhamdulillah di pesantren yang kami dirikan, kami adakan program Ahlul Quran. Ini bagus nih buat masyarakat ataupun buat para peserta lomba. Kami terbiasa melatih diri kami, keluarga dan juga para santri. Ada namanya program Ahlul Quran.
hanya cukup setiap hari ngaji 3 kali, pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam. Lah, tiap sekali ngaji itu halamannya sama. Misalkan hari pertama pagi halaman 1 sampai 10. Ini kalau sudah rutin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Pagi halaman 1 sampai 10. Siangnya halaman 1 sampai 10. Sorenya atau malamnya halaman 1 sampai 10. Itu diulang 3 kali dalam sehari selama 6 hari. Hari ketujuhnya dinaikkan lagi halaman 11 sampai halaman 20, diulangi sehari 3 kali halaman yang sama dalam waktu 6 hari. Tidak terasa itu kita lakukan, maka dalam 2 tahun hatam 60 kali. Ini cocok buat para penghafal Al-Quran. Begitu hafalannya terwujud, maka lebih kuat dalam ingatan kita. Cocok juga buat masyarakat yang mungkin tidak bisa menghafal, tidak ada waktu untuk menghafal. Biasakan tadarus. Mudah-mudahan kehidupan kita tambah bahagia, amin, dan kelak dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan mulia, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tinggal 10 menit. Yang kedua, tadi pembawa acara dalam acara maulid ya, maka di dalam maulid kami berpesan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi litammima makarimal akhlak, tiadalah lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang sukses dalam menata negara, sukses dalam menata ekonomi, sukses dalam menata keluarga, sukses di dalam menata dunia dan akhirat. Manusia harus selamat, manusia harus bahagia. Dan ternyata salah satu sifatnya Kanjeng Nabi selalu ibda binafsik, memberikan teladan contoh yang terbaik buat umat manusia. Rasulullah senantiasa berkata benar, yang dikenal dengan sifat sidiknya. Rasulullah juga bisa dipercaya, yang dikenal dengan sifat amanahnya. Rasul juga pandai menyampaikan dengan bijak dalam kebenaran, yang dikenal dengan sifat tabliknya. Dan Rasulullah juga dikenal dengan kecerdasannya, atau yang disebut fatonah. Bapak Ibu, saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk berdiam, untuk berdakwah di daerah minoritas. Begitu saya mengenal di daerah itu muslimnya baru 7%, saya berpikir bagaimana menyampaikan dakwah Islam yang sejuk untuk semua. Kita tonjolkan budaya kejujuran, bagaimana menyampaikan dengan penuh kesejukan, bagaimana bisa dipercaya, bagaimana kita cerdas melihat kebutuhan umat tanpa membeda-bedakan mana Islam, mana non-Muslim. Selagi itu masalah muamalah, Islam tidak membeda-bedakan. Akhirnya Allah mentakdirkan saya mendirikan pesantren Cinta Al-Quran. Dan saat ini barokah mengikuti jejak yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang awalnya di desa itu hanya 7% muslimnya, sekarang sudah ada 25% dengan 356 santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buktikan Islam bukan agama teroris, melainkan Islam adalah agama humanis. Islam bukan agama penghancur nilai-nilai kemanusiaan, melainkan Islam adalah penjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dakwahlah dengan santun, urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu. Minimal ketika dakwah disuguhkan dengan santun, dengan kesejukan, dapat hidayah, alhamdulillah. Kalaupun belum dapat hidayah, minimal tidak jadi musuh. Subhanallah. Itulah
akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, sesibuk apapun kita, Rasulullah sudah mencontohkan jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun cari harta, sesibuk apapun mengejar karir dan jabatan, sesibuk apapun perlombaan hidup, jangan lupakan sholat. Kenapa? Sebab ketika kita sukses, kaya raya dan lain sebagainya, ingat kematian tambah hari tambah mendekat, tambah hari Ijrail tambah merapat. Sehingga kalau di waktu-waktu yang lalu masjid terdekat kita mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang disebut adalah tetangga-tetangga kita. Kalau di waktu-waktu yang lalu masjid terdekat kita mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang disebut adalah orang-orang yang kita cintai. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin pasangan tercinta kita, anak-anak tersayang kita. Tapi yakinlah hadirin, ketika datang kematian, jatah kita telah habis di dunia ini. Maka suka ataupun tidak, ketika masjid musola kita terdekat mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang disebut adalah nama kita, yang disebut adalah diri kita sendiri. Sudahkah kita siap andaikan Isya tadi adalah Isya terakhir kita? Sudahkah kita siap andaikan ibadah hari ini adalah ibadah terakhir kita? Kalau kita yakin akan datangnya kehidupan setelah kematian kelak, akan adanya akhirat setelah dunia, jangan lupakan sholat. Penutup, kami pesan kepada para dewan juri, kaki seorang hakim satu ada di sorga, satu siap-siap di neraka. Berikan keadilan dalam penilaian. Tepuk tangan dong buat hakim kita dong semuanya. Insya Allah akan memberikan nilai yang terbaik buat yang memang berhak yang terbaik. Dan juga jangan sampai hanya karena ingin Pak Kadesnya senang, ingin Bu Kadesnya senang, atau karena apapun, hakim berikan penilaian seobjektif mungkin, sejujur mungkin, seadil mungkin. Insya Allah hakim yang ada di sini surga semuanya. Amin. Juga buat para peserta lomba, kalah menang jangan dijadikan tujuan. Tapi MTQ ini, musabakoh ini, perlombaan ini murni syiar Islam untuk menambah kemuliaan dunia akhirat. Tepuk tangan dong buat peserta lomba semuanya dong. Gak usah bingung, kalau takdirnya menang walaupun jelek pasti menang. Adik saya ikut MTQ tingkat kecamatan, juara 1. Kenapa? Lawannya pada halangan semuanya, tidak ada saingannya. Itulah kalau Allah menghendaki ya, tidak usah capek-capek. Intinya apa? Ketika Allah mentakdirkan menang, ucapkan alhamdulillah. Ketika kalah, jangan minder, jangan minder, jangan sampai kita putus asa, putus harapan. Masih ada tahun depan. Mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya barokah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.